Yang kedua, dari pembengkakan 27,7 triliun saja, itu kalau dihitung cukup untuk mendanai 13.500 km pembangunan jalan aspal baru di daerah luar Jawa. Ini artinya bukan menentang pada infrastrukturnya, tapi kenapa kita harus punya kereta cepat Jakarta-Bandung, sementara gap kekurangan infrastruktur yang paling dasar di luar Jawa itu masih belum ditangani secara serius. Tadi kalau kita lihat dari studi kelayakannya sudah cukup bermasalah. Dulu kan awalnya Jepang. Jepang itu menawarkan nilai proyeknya 60,7 triliun. Dan sekarang justru diserahkan ke konsorsium China, juga pinjaman dari China Development Bank, itu jadinya 114 triliun kan. Naik 27,7 triliun. Itu selisihnya berarti 53,3 triliun dari kelayakan awal apabila ini menggunakan studi kelayakan dari Jepang. Jadi ini proyek sudah bengkaknya cukup besar dari awal. Artinya dari feasibility study, kalau memang ini adalah business to business juga nggak layak dari awal. Kemudian berikutnya lagi juga soal berapa bunga pinjamannya. Nah, bunga pinjaman dari Jepang itu menawarkan 0,1%, tenornya 40 tahun. China itu hanya membiayai 60% dari total project, kemudian bunganya justru lebih mahal, bunganya 2%. Nah, jadi dari sini saja udah kelihatan nih sebenarnya apa yang mau dikejar tadi gitu. Pinjamannya lebih mahal daripada Jepang. Itu satu. Berikutnya lagi kan kita harus lihat story-nya, pemerintah nafsu untuk bikin proyek infrastruktur, kantongnya tipis, apalagi rasio pajak ya. Saya kira semua sudah lihat rasio pajaknya parah ya, bahkan turun terus sejak adanya tax amnesty gitu. Jadi nggak bisa mengharapkan pembiayaan memang awalnya dari APBN. Nah, di tengah situasi itu 2013 kan mulai Belt Road Initiative atau jalur sutra baru atau One Belt One Road-nya program China. Di situ dimulai adanya obor, pemerintah nafsu bikin proyek. Indonesia ini pertama kali tahap obor itu 2015 tanda tangan gitu. Jadi 2013 mereka official announce negara mana nih yang lagi butuh percepatan infrastruktur, pemerintah China akan bantu. Pemerintah China maupun melalui BUMN-nya. Itu akan bantu. 2015 Indonesia deal dengan berbagai proyek, dan salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah proyek tahap awal dari kesepakatan Belt Road Initiative. Nah, saya akan buka bagaimana nih. Jadi kita melihat proyek kereta cepat ini satu bagian dari jalur sutra barunya China. Dan ternyata betul ya, dari segi data yang diperoleh dari AID data ini yang baru publish terkait dengan hidden debt atau skenario utang yang seakan-akan utangnya adalah utang BUMN atau juga menggunakan skema joint venture, ada juga special purpose vehicle SPV, tapi ujungnya sebenarnya ini adalah government backed debt juga. Ujung-ujungnya kalau bermasalah dari proyeknya, meskipun itu BUMN yang cari pinjaman, tetap saja ujungnya adalah ada jaminan dari pemerintah. Jadi secara tidak langsung ada utang yang tersembunyi. Dan Indonesia ini salah satu negara yang utang tersembunyinya cukup tinggi, dan Indonesia selalu masuk dalam top ya, bahkan top pertama, bahwa Indonesia masuk dalam kategori sebagai negara yang memperoleh proyek paling besar dari Belt Road Initiative untuk infrastruktur. Dan nilainya 20,3 miliar US dollar di tahun 2017. Nomor satunya adalah Pakistan, nomor duanya adalah Indonesia. Kazakhstan baru nomor 4-nya adalah Malaysia, itu per 2017. Indonesia juga masuk nomor 3 yang paling besar mendapatkan pendanaan proyek infrastruktur, jumlah proyeknya adalah 71 proyek.
Jadi nilainya 20,3 miliar US dollar dengan 71 proyek. Dari proyek-proyek ini, salah satunya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, ternyata masuk dalam deretan proyek-proyek yang bermasalah. Ini diurutkan dari banyak negara. Indonesia masuk peringkat kedua sebagai negara yang proyeknya dipenuhi skandal, kontroversi, dan juga pelanggaran terhadap regulasi. Dengan total 9 proyek, nilainya 5,2 miliar US dollar. Nomor satunya Pakistan. Indonesia juga masuk peringkat nomor 3 dari negara-negara yang menerima pinjaman dari China secara langsung maupun tadi melalui hidden debt itu. Sebanyak 4 proyek bermasalah yang terduga atau terindikasi merugikan keuangan karena adanya korupsi. Nilainya 980 juta US dollar. Di Indonesia juga masuk negara nomor 1 yang menerima pinjaman dan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Totalnya ada 6 proyek, ini menurut data Data dan nilainya 4,6 miliar US dollar. Jadi kita menerima pinjaman yang seakan-akan lunak, padahal juga bunganya juga relatif lebih tinggi daripada kompetitor kreditur lainnya. Plus bedanya proyek yang didanai oleh China melalui program Jalur Sutra Baru ini sebagian menabrak aturan soal lingkungan hidup, aturan soal pemberantasan korupsi atau governance yang baik, dan juga secara studi kelayakan itu banyak dipertanyakan. Nah, ini yang publik harusnya tahu gitu ya. Tapi nggak ada nih diskusi soal membedah bagaimana hidden debt ini juga menciptakan resiko kontingensi bagi BUMN ke depannya. Nah, itu satu. Yang berikutnya lagi juga kalau kita lihat dari dampak terhadap APBN-nya sendiri, saya baru dapat kabar dari salah satu jurnalis bahwa pemerintah sudah ancang-ancang ingin memasukkan Silpa tahun lalu. Artinya Silpa tahun 2020, estimasi nilainya 4,3 triliun, itu untuk pendanaan kereta cepat. Nah, ini sebagai bocoran berarti sudah mulai ada komitmen langsung setelah Perpresnya keluar, anggaran langsung disiapkan. Nah, problemnya adalah ini kan tadinya bisnis to bisnis, kemudian sekarang menjadi government masuk atau pemerintah masuk pakai pajak dari masyarakat. Sudah tiketnya kemudian juga jelas ini bukan untuk kelas bawah gitu ya, bukan bentuk PSO ataupun subsidi yang layak. Ini juga nanti yang pakai kebanyakan adalah tadi kalau Pak Faisal jelaskan, ini substitusi salah satunya dari pesawat, berarti kelas menengah atas. Nah, ini berarti artinya pajak masyarakat melalui APBN ini digunakan untuk mensubsidi yang tidak tepat. Itu satu. Yang kedua, dari pembengkakan 27,7 triliun saja, itu kalau dihitung cukup untuk mendanai 13.500 km pembangunan jalan aspal baru di daerah luar Jawa. Ini artinya bukan menentang pada infrastrukturnya, tapi kenapa kita harus punya kereta cepat Jakarta-Bandung, sementara gap kekurangan infrastruktur yang paling dasar di luar Jawa itu masih belum ditangani secara serius.